Sejak berabad-abad silam, masyarakat Nusantara telah dikenal sebagai masyarakat terbuka yang tidak segan menyerap pengaruh dan belajar dari kemajuan bangsa-bangsa lain. Sikap terbuka masyarakat Nusantara ini antara lain bisa kita telusuri dari beberapa jejak sejarah dan pengaruh kunjungan armada Laksamana Cheng Ho dari Tiongkok ke wilayah Nusantara lebih dari 600 tahun lalu. Muhibah armada Laksamana Cheng Ho di beberapa wilayah di Nusantara dalam beberapa kali misi pelayarannya pada abad ke-15 telah menjadi kisah yang melegenda. Dalam catatan sejarah, Cheng Ho pernah 7 kali melakukan misi pelayaran untuk menjelajahi samudra dan mengunjungi wilayah-wilayah lain di luar kekuasaan Kekaisaran China. 7 kali misi pelayaran ini berlangsung selama hampir 3 dasawarsa antara tahun 1405 hingga 1433. 正史，国家的正史，什么是正史呢？就是相当于现在的特命全权大使，这是他的最主要的身份。所以他是使团的团长，他的组成使团正使、副使，他是使团，他不是指挥战斗的司令部，所以他是船队，不是舰队。 Pada sebagian besar pelayaran ini, armada kapal utusan dinasti Ming yang dipimpin Cheng Ho sempat singgah di berbagai negeri di wilayah Asia Tenggara, termasuk kawasan Nusantara. Pada pelayaran pertama, dari tahun 1405 hingga 1407 misalnya, armada Cheng Ho mendarat di Jawa setelah terlebih dulu singgah di Champa atau kini Vietnam. Dari kawasan pesisir utara Jawa, armada Cheng Ho melanjutkan pelayaran ke barat menuju Sumatera, lalu menyusuri Selat Malaka, berlanjut ke Sri Lanka dan India, sebelum kemudian kembali ke Tiongkok. Yang menjadi fokus utama pertama-tama itu adalah Malaka. Ya, jadi mengapa Malaka? Karena Malaka memang mendapat dukungan dari Cina supaya sultannya itu karena dia diancam oleh serangan-serangan Siam, gitu ya, diganggu oleh persoalan-persoalan keamanan wilayah di situ dan Cina turun untuk membantu itu. Gitu. Nah itu sekaligus untuk masuk ke wilayah yang memang Cheng Ho, Laksamana Cheng Ho ini diberi tugas untuk melakukan ekspedisi itu. Dalam 7 kali ekspedisi lautnya, armada Cheng Ho yang selalu melintasi dan menyinggahi kawasan pesisir Nusantara tak hanya menjalankan misi diplomatik dan perdagangan, namun rombongan Cheng Ho juga kerap menetap sejenak di sejumlah daerah yang mereka singgahi. Bahkan tidak sedikit anggota rombongan Cheng Ho kemudian tinggal dan menetap di daerah yang mereka singgahi dan memperkenalkan berbagai pengetahuan dan tradisi Tionghoa pada masyarakat setempat. Cheng Ho menjadi penanda bagaimana silang budaya di Nusantara ini terjadi antara kebudayaan Tiongkok dan kebudayaan Nusantara, bahwa yang menjadi penting dari pesan Cheng Ho adalah Nusantara ini tidak hanya terdiri dari satu peradaban, tapi menjadi melting pot, menjadi kumpulan interaksi peradaban-peradaban dunia. Bahwa pada abad 15 Cheng Ho melaksanakan muhibah, kemudian di beberapa kawasan, terutama kawasan Nusantara, meninggalkan jejak-jejak penting untuk peradaban Nusantara hingga masa kini. Kecanggihan cara diplomasi budaya seperti itu orang nggak merasa dipengaruhi secara langsung, yang itu akibatnya lalu mereka merasa kalau pakai bahasa nanti Eropanya kan dijajah, enggak gitu. Itu justru kelebihan cara bagaimana diplomasi bangsa Cina dan terutama Cheng Ho. Pertama misalnya tadi melalui dagang, ya. Dagang kan orang saling memberi keuntungan bersama. Kedua, siapa yang nggak ingin wilayahnya aman dengan membasmi bajak laut gitu. Siapa orang nggak mau diajak bersahabat misalnya ya.
Selain berperan dalam mengenalkan tradisi Tionghoa, kunjungan Cheng Ho di Nusantara juga ikut mendorong proses Islamisasi di sejumlah daerah yang pernah dikunjunginya. Armada Cheng Ho mengunjungi wilayah Nusantara ketika di banyak daerah di Nusantara, terutama di Jawa dan Sumatera, tengah mengalami peralihan dari era kerajaan Hindu-Buddha ke era kerajaan Islam. Cheng Ho yang beragama Islam dan membawa banyak warga Tionghoa Muslim dalam rombongan ekspedisinya, ikut berperan dalam penyebaran agama Islam di sejumlah daerah pesisir di Nusantara. Pertama tugas itu kan mengamankan laut dari para penyamun sambil ekonomi dagang, tapi juga Cheng Ho dakwah. Akan tetapi waktu itu dakwah itu masih belum masif. Hanya di pantai-pantai lah, pantai utara terutama. Yang pedalaman belum Islam. Setelah terbentuknya Majelis Wali 9 atau Wali Songo, hanya selama 50 tahun atau 75 tahun jadi Islam semua, tanpa peperangan. Kedatangan Cheng Ho, Laksamana Cheng Ho ke Indonesia memperkuat momentum Islamisasi di Nusantara. Ya. Karena memang salah satu sumber Islam Indonesia itu juga dari Tiongkok ya, dari Tiongkok, karena banyak sekali sumber yang sumber-sumber Cina dan sumber-sumber Arab yang saya teliti yang mengungkapkan tentang kedatangan pelaut-pelaut Cina Muslim ya ke kawasan Nanyang. Ini wilayah Nusantara ini disebut sebagai kawasan Nanyang, Laut Selatan, yang tujuan dalam menyangkut misi keagamaan. Apakah Cheng Ho datang ke Nusantara ini membawa misi keagamaan tentang penyebaran Islam? Saya pikir itu bisa hanya dalam tanda kutip sambil gitu ya. Jadi artinya dibawa secara sambilan, bukan tujuan utama. Tujuan utama Cheng Ho kan menjelaskan tugas negara. Karena dia adalah seorang laksamana, dia diutus oleh kerajaan untuk mengamankan wilayah perairan di Nusantara, terutama di jalur selat, di jalur bekas kerajaan Sriwijaya. Artinya tujuan utamanya adalah jalur politis. Cheng Ho yang bernama asli Ma He merupakan seorang Muslim sejak lahir. Cheng Ho lahir di Yunnan pada 1371 dari orang tua bersuku Hui yang dikenal sebagai pemeluk Islam. 这个非常明确，郑和的家庭就是穆斯林家庭。他的祖父、他的父亲都到过麦加朝圣，所以在这个汉语就叫哈泽，是到过麦加朝圣的人。所以郑和尽管从云南出来的时候年龄比较小，但是他一定是穆斯林家庭的背景。同时，我坚信他就是穆斯林的信仰者。 Saat usianya menginjak 10 tahun, ia dibawa pasukan kekaisaran Cina yang menyerang sukunya. Cheng Ho kemudian dibawa ke Nanying, di mana ia dijadikan kasim atau tentara pengawal. Berkat keberanian, kecerdasan, dan kepiawaiannya berdiplomasi, Cheng Ho terpilih menjadi orang kepercayaan Pangeran Yan. Setelah memenangi pertempuran melawan kerajaan Mongol pada tahun 1390 dan sukses menduduki tahta kekaisaran dinasti Ming 12 tahun kemudian, Pangeran Yan yang kerap disebut sebagai Kaisar Yongle memberi Cheng Ho tugas baru. Ia diangkat menjadi laksamana dan ditugaskan menjelajahi samudra untuk menjalin kerjasama dengan bangsa-bangsa lain dan menegakkan ketertiban di daerah-daerah bergolak. Misi penjelajahan samudra inilah yang kemudian mengantarkan Cheng Ho ke wilayah Nusantara dan meninggalkan banyak jejak dan pengaruh di beberapa tempat yang pernah dikunjunginya. Sekitar 5.000 perompak yang mati pada peperangan yang besar itu. Dan Chen Juji sendiri ditangkap, dikirim balik ke Tiongkok, kemudian dieksekusi di Xining. Misi penjelajahan samudra yang dilakukan armada Cheng Ho
yang dimulai tahun 1405 dimaksudkan untuk memperluas pengaruh kekaisaran Cina di belahan dunia lain. Penjelajahan samudra ini menggabungkan perjalanan bisnis, eksplorasi, dan diplomasi damai. Ini semacam festival, gitu. Tidak satu dua rombongan, tapi festival maritim yang itu menjadi penanda bagaimana Tiongkok punya kekuasaan sekaligus punya armada yang sangat besar. Tapi di sana pada armada itu tidak menjadi misi perang, tapi di dalamnya membawa alat-alat pertanian, membawa keramik, sutra dan sebagainya untuk sebagai hadiah. Saya kira pada waktu itu memberi hadiah itu, saling memberi hadiah itu menjadi bagian dari misi diplomatik antar kerajaan. Pada diplomasi yang dibangun oleh Tiongkok adalah diplomasi pengetahuan dan tradisi. Untuk kepentingan misi ekspedisinya, menurut sejumlah catatan sejarah, armada Cheng Ho dipersiapkan secara detail dan serius. Dalam ekspedisinya yang dimulai tahun 1405, armada Cheng Ho melibatkan 307 kapal, di mana 62 diantaranya merupakan kapal besar yang memiliki panjang 122 meter dan lebar 52 meter. Kapal-kapal armada Cheng Ho ini mengangkut lebih dari 27.800 orang, serta berbagai perbekalan dan bermacam komoditas yang akan dijual atau dibarter di negeri-negeri tujuan seperti emas, perak, keramik, dan terutama kain sutra. Sebetulnya ekspedisi Cheng Ho itu oleh dunia barat, kalau Anda lihat cerita-cerita mengenai pelayaran-pelayaran, petualang-petualang di daerah barat itu, nama Cheng Ho tidak pernah kelihatan. Padahal kapalnya dia itu berpuluh kali lebih besar dari kapal Columbus. Kalau kapal ini 150 meter panjang, 65, Columbus itu hanya kira-kira panjangnya 20 meter dan lebarnya mungkin cuma 8 meter atau 15 meter. Jadi tidak ada arti sama sekali. Selama ekspedisi, dalam beberapa persinggahannya di beberapa wilayah Nusantara, Cheng Ho meninggalkan sejumlah pengaruh. Tak hanya jejak budaya, namun juga jejak sosial politik yang beberapa pengaruhnya terasa hingga berabad-abad kemudian. Itu memang ada dua sisi ya, diplomasi Cheng Ho ini ya. Satu perdamaian, membangun persahabatan, tapi juga kalau ada musuh ya dalam hal ini bajak laut itu untuk harus ditumpas begitu. Jadi jangan lupa di dalam armada Cheng Ho ini lengkap dengan persenjataan gitu. Jadi mungkin apa itu yang kemudian disebut kalau kita mau damai bersiap perang sebetulnya. Saat armada Cheng Ho mendarat di Palembang, Sumatera Selatan tahun 1407 misalnya, Cheng Ho berperan besar dalam menciptakan ketertiban di sekitar kawasan itu. Ketika Sriwijaya sudah berakhir, sekitar 1300-an, ini kan terjadi vacuum of power yang saya katakan tadi. Sehingga ini keamanan mulai terganggu di sepanjang perairan ini. Maka Kekaisaran Cina itu menganggap ini penting untuk kembali dinormalisasi seperti itu kan. Maka mengirimkan utusannya, itulah Laksamana Cheng Ho, kurang lebih 28 tahun dari perjalanannya sepanjang ke Nusantara, dan ke Palembang tercatat sebanyak 7 kali dia. Dalam beberapa catatan sejarah, dituturkan Cheng Ho berhasil menghancurkan armada bajak laut kejam asal Kanton yang dipimpin Chen Suyi dan bermarkas di Palembang. Chen yang biasa merompak di kawasan Selat Malaka semula hendak menyergap armada Cheng Ho. Namun seorang tokoh di Palembang membocorkan rencana ini kepada Cheng Ho. Cheng Ho pun menghancurkan kekuatan bajak laut pimpinan Chen Suyi. Sekitar 5.000 perompak yang mati pada peperangan yang besar itu. Dan Chen Juji sendiri ditangkap, dikirim balik ke Tiongkok, kemudian dieksekusi di Sining. Cheng Ho kemudian menunjuk tokoh Palembang yang membantunya sebagai penguasa baru di Palembang, sementara ia melanjutkan ekspedisinya ke wilayah lain. Jejak sejarah kunjungan Cheng Ho di Palembang saat ini bisa ditemukan lewat keberadaan komunitas Tionghoa di kota Palembang dan sekitarnya. Untuk mengenang kunjungan Cheng Ho, sebuah masjid besar bergaya arsitektur Cina yang diberi nama Masjid Cheng Ho
juga dibangun di kota Palembang. Yang jelas dengan berdirinya Masjid Cheng Ho ini semakin terbukalah dunia bahwa agama Islam itu bukan saja dari tanah Arab, di seluruh segala penjuru dunia ini, sesuai dengan lahirnya seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yaitu adalah nabi daripada sekian alam, atau nabi yang ditunjuk untuk segala penjuru. Jejak sejarah kunjungan Cheng Ho ke beberapa daerah lain di wilayah Nusantara juga masih bisa dirasakan hingga saat ini. Sama dengan Palembang, di Surabaya, Jawa Timur misalnya, saat ini berdiri Masjid Muhammad Cheng Ho yang dibangun untuk menghormati kunjungan Laksamana China Muslim itu ke daerah ini. Jadi Cheng Ho termasuk yang salah satu yang andil besar dalam membangun Islam Nusantara, Islam yang ramah. Beratus tahun setelah ekspedisi armada Cheng Ho ke wilayah Nusantara, pengaruh tradisi Cina yang diperkenalkan anggota rombongan Cheng Ho pada masyarakat di daerah yang mereka kunjungi masih bisa dirasakan hingga kini. Dia orang besar dalam sejarah dan pengaruhnya itu mudah diingat, gitu, terutama oleh sejarah Indonesia. Tidak semua tempat yang orang mengaku ini Cheng Ho pernah di sini, menurut saya juga tidak. Jadi dalam hal itu tentu saja sejarah dan arkeolog itu harus menggali betul apakah dengan bukti-bukti yang ada Cheng Ho sampai situ. Tapi pengaruh itu bisa kemana-mana kan, kalau pengaruh dengan bukti kan bisa. Di wilayah Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah misalnya, jejak pengaruh ini bisa dirasakan dari kesenian batik dan tata cara pertanian. Kesenian batik Lasem dan tata cara pertanian di wilayah ini menurut tuturan sejarah pertama kali diperkenalkan oleh Binan Un, bekas jurumudi salah satu kapal Cheng Ho yang bersama kerabatnya memutuskan tinggal dan menetap di Lasem. Binan Un dan istrinya namanya Nalini, dia mewariskan jejak atau tradisi pembuatan batik hingga sekarang. Nah, batik Lasem menjadi kuat warnanya, kuat coraknya, ini karena warisan dari rombongan Cheng Ho. Saya kira ini penanda budaya bagaimana batik menjadi bagian dari misi diplomatik. Tidak sekedar menyerahkan barang, tapi rombongan Cheng Ho juga mewariskan cara membuatnya kepada penduduk sekitar hingga sekarang masih bertahan. Ini interaksi peradaban yang sangat menarik, tidak sekedar pemberian, tapi juga mewariskan peradaban dan pengetahuan. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, Cheng Ho dan armadanya yang sempat menetap sejenak meninggalkan jejak pengaruh yang kuat pada tradisi kuliner serta keberadaan komunitas dan budaya Cina di wilayah ini. Salah satu jejak sejarah di Semarang yang kerap dikaitkan dengan kunjungan armada Cheng Ho adalah Kelenteng Sampokong. Kelenteng tua ini menurut salah satu riwayat merupakan bekas bangunan yang digunakan untuk merawat anggota rombongan armada Cheng Ho yang menderita sakit. Ya, jadi dia meninggalkan salah satu anak buahnya, yaitu jurumudi Ong Keng Hok itu, untuk berobat di Semarang, dan akhirnya dia tinggal dengan beberapa prajuritnya yang kemudian juga menyebarkan agama Islam masuk ke pedalaman di sekitar Semarang itu. Kelenteng yang atau tempat ibadah yang dibangun di kota Semarang yang terkenal dengan Sampokong itu atau Gedong Batu itu juga merupakan satu tempat ibadah yang mempunyai arsitektur yang juga berbaur dengan adat yang ada di Jawa. Jadi misalnya di situ ada patung Kupala, kemudian ada petilasan dari Ong Keng Hok yang juga menyerupai satu tempat petilasan orang Jawa gitu. Dalam salah satu ekspedisinya, armada Cheng Ho juga dituturkan pernah berhenti di Cirebon, Jawa Barat dan Sunda Kelapa atau Jakarta. Saat armadanya berlabuh di Cirebon, Cheng Ho bahkan sempat menghadiahi Sultan Kasepuhan Cirebon sejumlah piring keramik berhiasan ayat kursi yang hingga kini masih terjaga dengan baik. Yang jumlahnya ada 9 yang digunakan oleh Wali Songo kalau musyawarah di sini. Jadi Wali Songo itu kan musyawarah tempatnya berpindah-pindah.
ada di Cirebon, di Demak, ada di Ampel, di Surabaya, di sana. Nah, kalau musyawarah di sini pakai piring yang itu. Ada 9 piring besar dan 40 piring kecil gitu. Itu kaligrafi. Nah, itu juga dari Cina, yaitu dari di antaranya adalah dari Cheng Ho ini. Selain itu, armada Cheng Ho juga meninggalkan sebuah bangunan yang kini menjadi kelenteng. Keunikan bangunan yang dulunya diduga digunakan sebagai tempat ibadah rombongan armada Cheng Ho ini adalah arah bangunannya yang menghadap ke kiblat. Rombongannya, tentara yang bersama Cheng Ho itu ada 2. Ada Muslim, ada Konghucu. Yang Muslim ditempatkan istirahatnya di sebuah gunung namanya Gunung Sembung. Sampai sekarang masih ada gunung itu, isinya makam-makam, termasuk makam Sunan Gunung Jati. Yang non-Muslim Konghucu ditempatkan di Gunung Talang. Sampai sekarang di daerah Cirebon agak selatan, kota selatan, ada namanya daerah Gunung Talang. Di situ ada kelenteng yang paling tertua barangkali di Jawa Barat atau di Jawa. Sejauh ini, masih banyak jejak sejarah dan pengaruh sosial budaya dari kunjungan armada Cheng Ho yang bisa diteliti. Namun secara umum, kunjungan armada Cheng Ho ke wilayah Nusantara yang berlangsung damai ikut berperan dalam 2 aspek penting perkembangan masyarakat di Nusantara. Pertama, dalam penyebaran agama Islam yang dipeluk Cheng Ho dan banyak anggota rombongan ekspedisinya. Dan kedua, masuknya pengaruh budaya dan peradaban Cina di banyak daerah di wilayah Nusantara. Jadi Cheng Ho termasuk yang salah satu yang andil besar dalam membangun Islam Nusantara, Islam yang ramah, Islam yang culture itu. Bukan satu-satunya faktor, bukan. Salah satu ya yang ikut andil dalam membangun budaya Islam Nusantara. Dari sejarah kunjungan armada Cheng Ho ke Nusantara, lebih dari 600 tahun lalu, kita bisa bercermin bahwa masyarakat Nusantara telah lama dikenal sebagai masyarakat yang terbuka, masyarakat yang menghargai perdamaian, dan tak segan belajar dari kebaikan dan kemajuan siapapun. Metro TV, knowledge to elevate.